temen gue dari Satreskrim Polsek Serpong berhasil meringkus 7 orang pelaku perampokan dan pembunuhan sadis, bro. Tapi alhamdulillah nih, polisi berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya dalam jangka waktu kurang dari 24 jam, coy. Ini dia liputannya Cak Teo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Jadi pagi hari ini kita akan melaksanakan gelar perkara atas kejadian 170 Junto 365 Junto 338 yang terjadi kemarin di wilayah Paku Jaya Serpong Utara. Berdasarkan bukti-bukti dan petunjuk serta saksi-saksi yang di sana, insya Allah kita mendapatkan petunjuk-petunjuk yang harus segera kita tindaklanjuti. Jadi dalam kesempatan yang baik ini kita akan membagi tugas. Laporan adanya kasus pengeroyokan salah sasaran disertai dengan pembunuhan di kawasan Kayu Gede Serpong di dalamnya Satreskrim Polsek Serpong dan Satreskrim Polres Tanggerang Selatan. Dengan memeriksa saksi-saksi, polisi kemudian melakukan persiapan untuk kejar para pelaku. Informasi yang didapat polisi, kasus ini berawal ketika kelompok pelaku melakukan perjanjian dengan kelompok lain untuk melakukan tawuran melalui media sosial di lokasi yang sudah ditentukan. Kita mengarah ke Karangtengah sekitar Ciledug. Ya, dapatkan petunjuk di sana juga pelaku sesuai CCTV yang ada itu ada di daerah Karangtengah dan Ciledug. Diduga ada berapa pelaku dan di sana? Dugaan ada lebih dari 3 orang ya. Sebentar nanti hasil kalau sudah kita amankan tersangka utama nanti mungkin bisa kita perkembangkan lagi. Saat kejadian, korban Ahmad Fauji yang sedang mengendarai motor berboncengan dengan 2 temannya yang berpapasan dengan kelompok pelaku langsung dikeroyok dengan membabi buta. Pelaku Rohim ditangkap. Ambil celuritnya. Gimana kita ambil? Itu Pak. Gimana celuritnya? Samping kami Pak itu Pak. Ambil kardus. Ambil selesai. Ambil. Mana? Tunjuk. Itu. Mana? Ambil. Tuh. Iya Pak. Berani pinjam ini? Iya. Ya, kamu pakai itu pada saat kejadian itu? Iya Pak. Pagi. Nah, kamu ngapain waktu itu pagi-pagi? Masuk 3 kali Pak. Siapa? 3 kali. Korban. Kenapanya? Kaki Pak. Kena kaki. Kamu ini yang kamu gunakan? Iya, Pak. Sama siapa lagi kamu waktu itu? Ada lagi Pak. Hah? Ada lagi Pak. Siapa namanya? Pala Pak. Sama siapa lagi? Muhammad Akbar Pak. Akbar. Kamu tahu rumahnya ya? Iya Pak. Tahu, kita tunjukin, ayo kita ke sana. Berbekal keterangan dari tersangka Rohim, polisi bergerak ke rumah pelaku lain. Dia ngapain kepala kemarin? Bacok Pak. Bacok. Pakai apa? Pakai celurit Pak. Ini Pak, ini motornya. Motornya itu. Ini siapa ini? Akbar. Nah, ini Pak. Yang mana? Yang mana? Pakai apa kemarin? Celuritnya mana? Cari. Cara mana celurit? Tunjukin celuritnya. Mana? Tunjukin. Dia ngambil. Dari dia mana? Ambil. Oh, soal. Ini. Nama nih. Ini. Nih. Kamu buat apa ini? Bacok Pak. Bacok siapa? Korbannya. Kenapa waktu itu bacok? Tawuran Pak. Ah, tawuran. Kamu bacok kenapanya? Di korban kenapanya? Pak. Kena badannya? 2 tersangka juga berperan dalam aksi membacok korban. Para tersangka kemudian digiring ke Mapolsek Serpong untuk menjalani pemeriksaan.
Kirim siapa WA-nya? Atas perbuatan ini kamu kira-kira menyesal apa gimana nih? Misal, kamu tahu nggak ancaman pidananya atas perbuatan yang kamu lakukan? Ya, kamu sudah melanggar pasal 365 pencurian dengan kekerasan, 170 pengeroyokan, sampai akhirnya 338 pembunuhan terhadap tadi menghilangkan nyawa dan jiwa seseorang. Ancaman pidananya cukup lama, 15 tahun. Pengembangan terus dilakukan polisi hingga didapati 7 orang tersangka. Kurang lebih 10 jam setelah peristiwa terjadinya pembunuhan atau pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh 10 tersangka terhadap 3 korban, di mana salah satu korban atas nama Saudara Farul Roji alias Oji meninggal dunia. Awal mulanya kelompok tersangka ini melakukan chatting, ada lewat Facebook ada tawaran untuk tawuran dengan kelompok lain. Pada saat yang bersamaan, 3 korban melintasi di depan Ruko Fortune Geraha Raya bertemu dengan kelompok tersebut. Akhirnya dipikir oleh ke-10 tersangka ini adalah mereka itu adalah lawan daripada kelompok ini. Kemudian dikejar, dilakukan pembacokan, kemudian melakukan penganiayaan sehingga salah satu korban Farul Roji akhirnya meninggal dunia. Pak, ini mereka sekolah apa gimana kan? Pak, ini tawuran, perjanjian tawuran antar daerah atau kampung, ya. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, baju korban, telepon genggam, serta 4 buah sepeda motor. Saat ini polisi masih mengejar 3 pelaku lain yang berhasil kabur dengan membawa salah satu motor milik korban dan sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.